Tes 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 satu dua tiga tes tes satu dua tiga. Oke, halo guys, balik lagi di channel gua. Hari gua bakal ngelanjut lagi nonton anime yang berjudul Bocchi the Rock episode kedua kayak gitu ya. Jadi di episode sebelumnya itu lucu banget gitu ya si Bocchi, dimana dia itu apa tuh namanya pengen punya temen gitu ya bahasanya, dan akhirnya berlatih gitar, dan akhirnya itu kayak itu udah kayak membayangkan gitu loh masa depan kayak gimana gitu kan, dimana dia bisa main olahraga festival, untuk olahraga kan tuh bisa festival budaya bareng, tampil bareng kayak gitu-gitu. Itu udah bener-bener terbayang banget ya, ternyata hampir 3 tahun gitu ya dia nggak sama sekali itu apa tuh namanya, nggak dapat teman sama sekali gitu ya, nggak dapat tim band sama sekali gitu, sampai akhirnya ketemu sama teman-teman yang lainnya juga lah gitu. Gue lupa kemarin namanya siapa aja, tapi itu buat gue pecah banget sih, benar-benar apa tuh namanya, benar-benar dapat banget dan lucu banget dan relate banget lah ya, bahasanya relate banget si siapa tuh namanya, si Bocchi gitu ya kepada si teman-temannya juga kayak gitu tuh. Itu relate banget kalau menurut gua ya. Oke, jadi itu aja lah untuk episode sebelumnya. Kita langsung mulai untuk episode kedua dari Bocchi the Rock. Oke, ini episode 2, kita mulai saja. Satu, dua, tiga. Dia mandi air dingin. Ngapain dia mandi air dingin? Wah, mau ngapain dia mandi air dingin? Oke, pening. Gue lupa sih namanya, yang rambut pirang, namanya rambut biru sama yang rambut merah ini. Lupa gue. Jadi kan Bocci itu kan main gitar, yang main drum itu kan rambut pirang. Nah, yang main bass itu yang rambut biru. Kalau yang merah itu kalau saya nyanyi kayaknya ya. Sampai jumpa Bocci itu judulnya. Kenapa? Oke, ini flashbacknya ya. Nijika. Oh, yang ini Nijika ya. Hmm. Oh, udah nggak bisa masuk sendiri tak, karena takut dilihat inilah. Malu dia. Semua dia relate banget anjir, kayak malu gitu loh. Malu pengen masuk gitu loh. Sumpah gue tuh bisa relate banget sama Bocci gitu loh. Asli dah. Diliatin sama ini. Oh, udah ngeliat. Kesoko Bando. Paci-paci. Buset, dadu cuy. Terjun renting.
Aduh, boci pecah sih gak bisa nih. Enggak beda. Oh, yang beda sama. Oh, iya. Trauma ya. Ya kadang-kadang dia pengen berubah kan waktu pas masuk SMA kan. Oh. Duh, udah animasinya. Suka sendirian. Oh. Japanese pop rock. Kayak apapun yang dibicarain jadi kayak ini ya, down banget ya. Oh, oke. Iya, ya bagi kita semangat kehidupan masa muda yang gak ada di kehidupan si Boci. Oh my god. Iya. Dia punya itu gak punya teman hayalan gitu loh. Gimana nih? Yang merah ini gabungnya gimana nih? Yang merah gua gak tahu nama siapa. Nggak bisa dong. Terus band di sini. Oh, dia udah ngebuat lagu kah? Ya langsung di ini. Langsung di apa tuh namanya? Pengalihan nih, pengalihan isu. Hmm. Kalau Tata dikit, gak lebih dari 10. Di dari bandnya itu malah bayar. Oke. Tapi emang band begini kali ya? Apakah gimana dah? Gua gak tahu ya kalau Indonesia kayak gitu atau enggak tapi
Sama si Boci ini apa ya? Kata nasional. Ya, dia nggak bisa loh, loh kerja maksudnya gimana? Ya tabungannya dia. Dia apa diambil aja si Rio. Rio. Oh viral. Jadi overthinking gini. Hukuman mati coba gara-gara nggak sejauh itu dong. Masa gara-gara nggak melayani kayak gugup doang malah jadi hukuman mati aja gila. Ya nggak mau kerja. Ya dolaknya gimana nih? Nginget ya. Jerah dia. Kabar masuk. Menghabiskan uang seperti air. Ya, tere. Jadi sih ngapain ini dianggap? Oh, dia mau masuk angin. Beneran dengan Titanic. Oh, dia tuh biar masuk angin, cuy. Ternyata gak sakit. Ya, gak sakit. Iya, gak bisa nolak. So, bocil lucu banget, gue suka banget sama bocil, sumpah. Best aja. Jadi dia kayak, oke okay, maaf gue tadi memikir jalan yang salah, jadi gue bakal berjuang keras. Let's go. Gak, let's go, boci. Gambare. Boci gambare. Boci gambare. Oh, siapa nih? Ini rambut pirang ini manajemen cool gitu ya. Style itu cool gitu loh. Mangga bertopeng. Ya.
Oh, One-channya. Makanya gue bilang rambutnya pirang gitu kan. One sama Stari. Di bawah meja. Animasinya bagus loh. Oh, dia mah pakai anime musik biar dia hafalin. Jadi itu kapalnya tuh pakai lagu gitu loh. Ya cuma masalah ini doang. Wow, langsung sadar kan ya? Kan si ini kan si Guitar Hero kan, si Bocci. Hmm. Musik kemajuan. Ya, jadi gelap. Gimana nih? Dia harus nginin ini kan pelanggan. Langsung ditutup toko ya. Karena cumi ya. Ya udah pusing deh. Oh, ada yang tampil kah? Alexanderism. Sendere, Mas ya. Daripada kutu air. Hmm. Hmm.
Iya. Oke. Suaranya oke sih, suaranya enak sih. Hmm. Iya, seperti itu tinggal ini aja mengatur kesendirian dia itu loh, kepercayaan dirinya. Tapi ya itu tadi pasti butuh waktu lah. Gambar ya Boci. Gambar ya Boci. Udah berjuang dia. Oh my god. Semoga tuh suka banget supaya kayak orang berjuang itu gue suka gitu loh ngeliatnya. Lagunya enak lagi di sampingnya. Satu langkah demi langkah. Sumpah nih, Bocil ini overthinking mulu gitu loh. Iya, sedih. Sama Sista. Oh my god, jadi kayak ya langsung lari dia pakai balik. Oh. Lah. Oh, so gue suka banget Boci asli the best aja Boci. The best, best lah menurut gue. Sakit dia. Ya, malah sakit sih Boci. Ya, padahal udah semangat gitu loh. Ya. Nah, ini vokalis nih yang rambut merah kan? Hmm. Oke sih, gue ke save satuannya ya. Dimana emang memperlihatkan banget gitu lah perubahannya si atau namanya motivasi dari si Boci untuk berubah gitu loh. Oh, jadi si kayak vokalisnya dan nyanyi nanti pakai gitar juga cuy. Jadi gitarnya ada dua. Karena lagu rock kan. Cepat ke sana. Oke. Ya, itu deh episode kedua dari Boci The Rock.
Ya itu episode kedua dari Bocchi The Rock. Mood episode 2 ini ya bagus ya. Maksudnya benar-benar memperlihatkan banget kayak apa namanya perjuangan daripada si Bocchi gitu ya. Benar-benar kayak itu loh yang gue suka gitu loh, dimana gue tuh suka banget ngeliat karakter yang dimana dia itu kayak berjuang gitu loh, kayak berusaha untuk terus melangkah maju gitu loh. Karena memang lihatnya itu jadi kayak kita tuh kayak yang nonton gitu kayak termotivasi juga gitu untuk terus melangkah maju juga gitu kan. Jadi apa tuh namanya, khususnya si Bocchi kan, dimana dia itu punya kayak rasa insecurity tinggi gitu ya, dimana dia tuh kayak ngerasa bukan insecurity sih ya, insecurity ya, rasa percaya diri yang rendah gitu ya, dimana dia tuh kayak ngerasa takut banget. Tadi relate banget itu yang kalau gua relate banget itu lepas mau masuk ke toko tadi ya, saya pas masuk ke Starry tadi itu tuh si dia tuh kayak malu-malu, aduh gua harus nungguin yang lain atau kayak gimana kayak gitu kan. Itu relate banget karena apa tuh namanya, rasa malu-malu itu loh sebenarnya yang apa namanya, sebenarnya harus segera harus segera diubah gitu. Itu relate banget sama gua pribadi sebenarnya. Secara pribadi ya, gua nggak tahu lu pada, tapi jujur aja gua bener-bener relate banget sama Bocchi gitu loh. Bahkan tadi waktu pas Bocchi bilang aku nggak mau kerja kayak gitu-gitu, itu tuh pun juga cukup relate juga. Gue tuh cukup punya pemikiran begitu. Gua itu apa ya? Gue itu pengen berkarya tapi di apa tuh namanya, dengan kemauan gue sendiri gitu loh bahasanya, istilahnya kayak ada perasaan kayak gitu. Gue nggak tahu lu punya perasaan kayak gitu atau enggak ya. Jadi kayak kalau Bocchi kan dia ngebuat channel YouTube gitu kan, ngebuat channel YouTube, dan gue nggak tahu YouTube atau enggak ya. Terus dia ngebuat YouTube gitar untuk gitar hero-nya dia gitu kan, nama YouTube-nya YouTube lah kita anggap YouTube ya. Gue nggak tahu platformnya apa, tapi yang jelas maksudnya ya tadi dia itu ngebuat itu ya karena memang ya dia nggak bisa nutupi diri dia, bukan nutupi diri sih namanya, dia bisa lebih all out lah bahasa di situ gitu loh istilahnya. Kayak berasa kayak dia di rumah tapi dia terhubung dengan internet, itulah sebenarnya ya. Jadi kayak apa tuh namanya, terkadang ada perasaan kayak gitu, makanya pas disuruh kerja harus disuruh kayak nginiin orang atau kayak gimana, itu kadang-kadang bikin kayak apa ya, kayak rasa gak mau itu juga muncul gitu loh. Itu gue yakin banget kayak mungkin setiap orang yang introvert gitu ya, atau mungkin gak terlalu suka berbaur, itu mungkin bisa relate gitu perasaan si Bocchi tadi gitu. Tapi ya tadi karena Bocchi berusaha keras untuk bisa yang namanya kayak tetap menghadapi pelanggan. Tadi untung banget tadi pelanggannya baik ya, tadi senyum kan, dia ketawa gitu ya ngelihat si tikanya si Bocchi yang lucu. Emang Bocchi lucu the best aja itu. Jadi bisa dibilang langkah pertamanya dia itu berjalan dengan lancar lah gitu. Dan ya gue senang banget lah untuk Bocchi ya, dimana dia nanti bakal terus yang namanya apa tuh namanya, melangkah maju, bisa dibilang kayak apa namanya, beradaptasi ya bahasa, untuk bisa yang namanya dia itu apa, rasa percaya dirinya itu tumbuh gitu ya. Pada ya karena dia kan band, dia harus tampil di depan banyak orang gitu kan, dan itu menurut gua satu hal yang berat banget loh. Lu bayangin aja seorang Bocchi gitu ya, seorang yang menyendiri dan harus literally tampil sebagai band di depan publik gitu loh. Kita aja yang apa namanya, misalkan kayak harus public speaking gitu ya, atau misalkan kayak presentasi, itu pun juga malu-malu karena suka deg-degan gitu ya. Apalagi Bocchi yang notabene apa tuh namanya, seorang yang benar-benar penyendiri banget, dan dia tiba-tiba harus disuruh tampil. Makanya kan di episode sebelumnya itu dia tampil pakai kerdus. Menurut gue itu suatu hal yang masuk akal karena rasa jedak-jeduknya itu loh sebenarnya, rasa takutnya pengen tampil depan publik itu loh sebenarnya yang mood gue pribadi kadang-kadang apa namanya, ya bikin gue males dan malu gitu loh untuk tampil depan publik juga. Makanya gue bisa relate sama Bocchi kayak gitu. Makanya dengan gue ngeliat Bocchi kayak gitu ya, gue juga berasa kayak bisa untuk terus melangkah maju kayak gitu. Itulah sebenarnya yang gue suka, dimana memang Soul itu memang harusnya ceritanya itu seperti itu, cerita dimana yang ngebuat penontonnya itu berubah. Kalau gue selalu bilang Soul yang bagus itu ada sebuah atau yang bisa ngubah penontonnya gitu ya, mengubah yang bisa lu ambil lah bahasanya untuk lu terapkan di kehidupan lu di real life kayak gitu. Itu Soul yang menurut gua paling bagus kayak gitu. Makanya Bocchi The Rock ini menurut gua bagus banget karena bisa menerapkan hal itu relate banget, dan bisa dibilang kayak menjadi pembelajaran juga buat gua juga sebenarnya kayak gitu. Ya segitu aja untuk episode kedua dari Bocchi The Rock. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ketiga kayak gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih.